Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Resmi. Saya dosen program studi matematika Fakultas MIPA Universitas Pilpad. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan video singkat untuk PDD UKTPT Serdosmat 2022 di bidang pendidikan dan pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah metode numerik. Metode numerik merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh seluruh mahasiswa prodi dan masuk dalam rumpun mata kuliah matematika terapan. Mata kuliah 3 SKS ini berada di semester 3 untuk kurikulum MBKM tahun 2021. Sebelumnya mata kuliah ini berada di semester 4. Mata kuliah ini memiliki mata kuliah prasyarat yaitu kalkulus 2 dan aljabar linear elementer. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS kuliah teori dan 1 SKS praktik. Metode numerik merupakan mata kuliah yang mempelajari metode-metode numerik dalam permasalahan pencarian akar-akar persamaan atau solusi dari persamaan non-linear, sistem persamaan linear, dan non-linear. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas pencocokan kurva dengan menggunakan regresi dan interpolasi. Dan dilanjutkan oleh pembahasan turunan secara numerik, integral numerik, dan yang terakhir mengenai masalah nilai batas atau dalam persamaan diferensial biasa. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang alternatif solusi dalam menyelesaikan pemodelan matematika yang tidak bisa diselesaikan secara analitik, beserta perhitungan galatnya. Selain itu, mahasiswa dilatih untuk dapat mengimplementasikan algoritma dalam bahasa pemrograman Python. Adapun capaian mata kuliah ini ada 3. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan matematis secara numerik dengan bahasa pemrograman Python. Yang kedua, mampu memahami konsep dasar metode numerik secara mandiri. Dan yang terakhir, mampu mengkomunikasikan berbagai prosedural metode numerik secara kolaboratif sesuai etika akademik. Dalam mata kuliah ini, sumber pustaka yang digunakan adalah dari Madasanjaya yang berjudul Metode Numerik Berbasis Python. Alasan penggunaan sumber pustaka ini yang pertama karena mata buku ini atau sumber pustaka ini dilengkapi dengan codingan pemrograman Python. Selain itu sesuai dengan pokok-pokok bahasan yang akan dibahas dalam mata kuliah metode numerik. Saya akan menjelaskan komponen DIE pada pembelajaran mata kuliah ini. Yang pertama komponen D, penyampaian materi dengan 2 cara, yaitu tatap muka di kelas dan tatap maya menggunakan e-learning maupun Zoom meeting. Kemudian untuk komunikasi mahasiswa dan dosen, saya menggunakan WA Group. E-learning digunakan untuk memudahkan mahasiswa dalam mengakses RPS, bahan ajar, maupun pengumpulan tugas. Selain itu, saya menggunakan Google Colab yang digunakan sebagai sarana mahasiswa dalam melakukan pemrograman dengan bahasa Python. Komponen I, interaksi, proses pembelajaran secara luring dilakukan di kelas melalui diskusi dengan tanya jawab, sedangkan saat daring melalui e-learning dan kombinasi dengan Zoom meeting. Di mana interaksinya nanti mahasiswa akan mempresentasikan tugas, lalu tanya jawab. Metode pembelajarannya berupa ceramah ataupun model, yaitu saya memberikan beberapa contoh pengerjaan latihan-latihan soal, sehingga mahasiswa bisa lebih mudah untuk memahami. Dan kemudian ada diskusi juga dan problem-based learning yang saya kaitkan dengan penerapan di kehidupan sehari-hari, serta diakhiri dengan tanya jawab. Untuk komponen E, assessment, penilaian berupa UTS dan UAS masing-masing 20%, kuis 2 kali masing-masing 15%, dan tugas besar sebesar 30%. Untuk tugas besar ini dilakukan secara berkelompok, yaitu mahasiswa di akhir di akhir minggu, di minggu ke-15 sebelum UAS, mahasiswa mempresentasikan tentang penerapan metode numerik dalam menentukan akar penyelesaian,
prediksi suatu nilai maupun penyelesaian persamaan atau sistem persamaan diferensial biasa secara numerik. Berikutnya saya tampilkan cuplikan video pembelajaran mata kuliah metode numerik yang sudah saya laksanakan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sudah siap mengikuti perkuliahan hari ini? Sudah, Bu. Oke, semoga kita Sudah, semua Bu. dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum dimulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan hari ini lancar dan ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum materi saya berikan, saya ingin ngecek dulu kehadirannya. Di sini saya lihat sudah cukup lengkap ya. Ada Zayan, ada Indah, ada Putri, ada Dewi, ada Fatma, dan yang lainnya. Oke, saya mulai ya langsung ya. Saya share materi kita hari ini. Oke, sesuai perencanaan ya, sesuai rencana atau sesuai RPS, di minggu ketiga ini kita akan membahas tentang solusi persamaan non-linear. Nah, sebelum masuk ke materi tadi, ada baiknya kita mereview dulu ya. Review materi yang sebelumnya. Bahasan inti dari mata kuliah metode numerik ini adalah kita ingin menghampiri suatu solusi yang sebenarnya dengan pendekatan secara numerik gitu. Nah, di sini kan ada perbedaan tuh antara solusi yang sebenarnya atau analitik dengan solusi numerik. Nah, perbedaan itu kita namakan sebagai galat atau epsilon. Di sini disimbolkan yang A ini adalah solusi hampirannya, yang A topi ini adalah solusi eksaknya. Nah, jenis-jenis galat ini ada 3 ya kemarin. Ada galat mutlak, ada galat relatif, dan ada galat relatif sempurna. Kalau mutlak berarti artinya nilai galatnya tidak pernah negatif. Di sini ada tanda mutlak ya. Kemudian ada galat relatif, artinya dia nilainya itu bergantung pada nilai nilai solusi hampirannya ya. Jadi relatif terhadap nilai dari solusi hampirannya. Kemudian galat relatif sempurna berarti nilai si galat tadi relatif atau bergantung pada si nilai solusi eksaknya. Kemudian untuk hari ini, tadi kan sudah ditampilkan ya, kita akan membahas tentang sistem solusi dari persamaan nonlinear. Dengan capaiannya, dengan tujuannya, mahasiswa mampu membandingkan laju kekonvergenan dari suatu metode, dan juga mahasiswa yang paling penting adalah mampu melokasikan si akar penyelesaian tadi di mana gitu. Jadi solusi yang di sini kita sebutnya sebagai akar ya. Jadi dengan perkuliahan ketiga ini kalian diharapkan bisa mengetahui lokasi dari solusi tadi atau lokasi dari akar tadi. Strategi pembelajarannya nanti akan saya paparkan materinya melalui ceramah dan akan saya contohkan beberapa cara pengerjaan, kemudian akan ada diskusi mengenai keterkaitan materi ini dengan penerapannya di kehidupan sehari-hari, dan ada tanya jawab. Nanti di akhir ada. Oke, kita awali dengan masalahnya terlebih dahulu ya. Kalau kita punya suatu persamaan, misalkan di sini fx sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan suatu nilai X sebesar S, jadi S di sini adalah suatu bilangan real, sedemikian hingga nilai X tadi yang sebesar S, kita substitusikan ke fungsinya atau Fs, itu nilainya adalah 0. Nah, kalau kita kaitkan dengan penerapan di kehidupan sehari-hari, misalkan ada suatu usaha manufaktur, memproduksi suatu alat pancing gitu ya. Perhitungan balik modal atau kita sebut sebagai break even point ini bisa kita hitung dengan menggunakan si persamaan nonlinear. Jadi dimisalkan biaya produksi
itu dimodelkan sebagai suatu fungsi, misalkan di sini bentuknya adalah Cx sama dengan 7x plus 3, di mana X itu adalah banyaknya alat pancing yang diproduksi dalam ribuan. Kemudian hasil dari penjualan alat pancing tersebut dimodelkan dengan fungsi Rx sebesar X pangkat 3 min 10 X pangkat 2 tambah 20X, sehingga kita bisa menemukan kondisi BEP-nya, balik modalnya itu sebesar pengurangan antara si fungsi produksi dengan si fungsi penjualan. Di sini kita dapatkan hasilnya X pangkat 3 min 10 X pangkat 2 plus 13X min 3 disama dengankan 0. Nah, dengan menyelesaikan persamaan nonlinear ini, atau istilahnya dengan kita mendapatkan akar dari penyelesaian ini, kita bisa menentukan jumlah alat pancing yang harus diproduksi agar balik modal, atau di kondisi dia tidak untung dan tidak rugi. Nah, kalau misalkan di bidang elektronika nih, fungsi-fungsi yang seperti ini itu kan cukup sulit untuk dicari akar penyelesaiannya. Misalkan di sini diketahui suatu fungsi arus listriknya sebesar 10E pangkat min T kali sin 2pt, di mana nilai I-nya arusnya itu sebesar 2 ampere, kita pengen tahu nilai T-nya atau waktunya itu berapa sih, sedemikian hingga kita bisa membentuk kepersamaan nonlinear seperti ini. Untuk mencari akar persamaan itu, ada metode tertutup, ada metode terbuka. Nah, di sini kalau dikatakan tertutup, artinya kita itu punya suatu selang, interval, dari A sampai B, kemudian kita mencari akar di dalam selang A sampai B ini. Nah, syarat cukup keberadaan akarnya itu adalah ini, si nilai FA, batas bawahnya, fungsi F, dikali dengan batas atas B dari fungsi F ini, kita kalikan, kalau dia nilainya itu kurang dari 0, dan syaratnya fx-nya harus kontinu ya di dalam selang A sampai B. Maka paling sedikit terdapat satu akar persamaan fx sama dengan 0 di dalam selang AB. Oke, jadi syaratnya kalau suatu syarat cukup ya di sini ya, syarat agar suatu persamaan itu ada solusi, ada akarnya. Yang pertama, F-nya itu tadi harus kontinu terlebih dahulu ya. Dan yang kedua, hasil kali dari si fungsi bawah dikalikan dengan fungsi atasnya itu harus negatif. Nah, kenapa kok seperti itu? Nah, coba kita lihat gambar ini ya. Misalkan si fx ini adalah kurva ini, yang melengkung ini ya. Nah, si FA itu adalah yang ada di bawah ini, titik ini. Kalau ada nilai yang ada di bawahnya sumbu X, itu dia nilainya negatif atau positif? Negatif. Negatif ya. Oke, terus yang B di sini, dia punya nilai FB-nya ada di atasnya sumbu X, berarti dia positif atau negatif? Positif. Positif ya. Sehingga tadi kan syarat cukupnya, atau ya syarat cukupnya tadi ya, bahwa perkalian dari FA dikali dengan FB, jadi kalau di sini FA-nya negatif, FB-nya positif, itu kan nilainya apa? Suatu bilangan negatif dikali dengan suatu bilangan yang positif, hasilnya apa? Negatif. Negatif ya. Sehingga ada suatu masanya ya, ada suatu masanya si grafik tadi itu akan memotong sumbu X. Momen atau si grafik tadi itu memotong sumbu X, inilah yang disebut sebagai akarnya. Kan tadi kan definisi akar itu nilai X sedemikian hingga Fx-nya itu sama dengan 0. Nah, nilai Fx sama dengan 0 itu kan artinya dia berada di sumbu X. Gitu. Jadi, kita bikin syarat tadi, kalau misalkan FA-nya dikali dengan FB itu negatif, maka kita bisa memastikan bahwa ada satu nilai yang kita sebut sebagai akar penyelesaian dari persamaan nonlinear tadi. Gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah tuh dia satu positif, satu negatif. Nah, ada banyak hal yang mungkin bisa terjadi. Bisa dia punya hanya ada satu akar seperti ini, atau dia punya banyak akar seperti ini. Nah, ini kan kalau dihitung
untuk gambar yang kedua ini, ada berapa akar berarti? 3 ya. Ini kan ya ada 1, 2, dan 3. Nah, itu kalau syarat tadi terpenuhi ya. Jadi minimal itu pasti ada satu solusi kalau dia memenuhi FA dikali FB-nya kurang dari 0. Nah, ada kondisi lain kalau misalkan di sini nilai FA-nya kan positif ya. FB-nya juga positif. Nah, berarti si FA dikali FB ini positif kan ya. Nah, ketika dia tidak memenuhi kondisi cukup tadi, ketika FA dikali FB-nya positif, maka ada 2 kemungkinan di sini yang saya ilustrasikan. Ada 2 kemungkinan kejadian. Bisa jadi dia itu tidak memotong sama sekali si sumbu X-nya ini. Atau dia memotong, tapi jumlahnya itu berjumlah genap. Bilangan dikatakan genap jika dia bisa dibagi berapa? 2. Iya, dibagi 2 ya. Oke. Nah, di sini berarti kan karena dia tidak sama dengan tidak memotong sama sekali, berarti kan dia 0 ya. Nah, 0 itu juga termasuk dalam bilangan genap. Maka banyaknya akar itu bisa kita katakan berjumlahnya genap. Genap itu termasuk angka 0. Kalau dia angka 0 berarti artinya kita tidak bisa mendapatkan solusi dari persamaan tadi. Yang kedua, terkait metode terbuka tadi ya. Kalau terbuka itu tidak memerlukan selang. Yang dibutuhkan hanya suatu tebakan awal. Dan di sini ada proses iterasi atau proses perhitungan yang berulang-ulang sampai kita dapatkan suatu hampiran akar yang baru. Tapi kalau metode terbuka, itu bisa aja dia konvergen ke akar sesungguhnya atau malah dia divergen, artinya dia menjauhi nilai solusinya tadi. Karena itu, metode terbuka tidak selalu berhasil menemukan akarnya. Nah, ilustrasinya seperti ini nih. Awalnya kita punya selang ini ya, A sampai B. Kemudian tengah-tengahnya misalkan C0 ini. Sebelum dibagi 2 lagi, kita kan harus menentukan ya, selang A sampai C0 kah atau C0 sampai B. Kalau dari grafik ini kan kelihatan, titiknya kan ada di sini ya. Berarti selangnya ada di C0 sampai B. Maka kalau di sini kan FA dikali FC0-nya, negatif kali negatif, positif. Ya, kalau FC0 dikali FB, berarti dia nilainya negatif, sehingga kita ambil selang yang baru dari C0 sampai B. Kemudian kita bagi lagi, kita bagi 2, kita dapat tengah-tengahnya, dapat C1, kemudian kita analisa lagi, bahwa kita ambil interval baru dari C1 sampai B, kemudian kita bagi lagi sampai kita menghampiri nilai yang ini, nilai akarnya. Tadi sampai kapan nih perhitungannya berhenti? Nah, di sini ada 3 kriteria ya. Kriteria ini nggak harus semuanya terpenuhi. Salah satu saja sudah cukup. Misalkan kita mau mencari akar dari fx E pangkat X dikurangi 5X pangkat 2 di dalam selang 0 sampai 1. Dan di sini kita tetapkan iterasinya berhenti kalau dia nilainya itu kurang dari epsilon ini, 0,0001. Jadi 10 pangkat min 5 ya kondisinya. Di sini kalau misalkan ini ya, kita punya selang nih dari 0 sampai 1. Berarti tengah-tengahnya itu berapa? 0,5 Bu. Oke, terima kasih Husnul, 0,5 ya. Jadi kita ambil nilai tengahnya 0,5. Nah, berarti kita dapat tuh nilai C, ini ya, nilai C-nya ini adalah nilai tengah-tengahnya sebesar 0,5. Kemudian kita hitung nilainya untuk setiap titiknya tadi, titik batas bawah, batas atas, dan nilai tengahnya. Kita dapatkan nih FA-nya dengan cara kita masukkan FA, A-nya kalau 0, berarti kita hitung ya di sini, X-nya kita ganti sebesar 0. E pangkat 0 dikurangi 5 dikali 0 pangkat 2. 0 pangkat 2 berapa? 0 ya. Jadi di sini kita dapatkan nilainya 1. Makanya di sini si FA-nya nilainya sama dengan 1. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk nilai FB dan FC. Nah, di sini untuk penentuan selang barunya, kan tadi awalnya 0 sampai 1 ya. Kita bagi 2 kan ya tadi.
ada selang 0 sampai 0,5, terus yang sub selang barunya 0,5 sampai 1. Nah, di sini berarti kita harus tentukan perkalian dari FA dengan FC-nya itu yang negatif yang mana. Jadi kita pilih karena yang negatif adalah FC dikali FB, maka selang barunya adalah dari C sampai B. Kemudian kita tentukan lebarnya ini dengan tujuan untuk mengetahui iterasi ini, pengulangan ini sampai kapan dilakukannya. Yaitu dengan cara ini pakai konsep cari selisih antara si selang barunya. Jadi karena C sampai B 0,5 sampai 1 selisihnya 0,5, maka di sini selisihnya adalah 0,5. Tadi sudah ditentukan ya bahwa di sini epsilonnya itu adalah 10 pangkat min 5. Nah, di sini sampai iterasi ke-16, 8 kali 10 pangkat min 6 itu kan lebih kecil dari 10 pangkat min 5. Jadi kita bisa ambil kesimpulan mendapatkan solusinya itu dengan melihat nilai dari kolom yang di C ini, yang paling bawah ini. Jadi ini adalah nilai akarnya. Kalau lebarnya ini itu dia semakin lama atau semakin banyak iterasinya, itu semakin mengecil atau istilahnya dia konvergen menuju ke 0, maka kita bisa meyakini bahwa akar yang kita dapatkan ini adalah akar sejatinya. Tapi misalkan ada suatu kondisi, nilai lebarnya itu tidak konvergen, artinya dia divergen gitu ya. Kadang membesar, kadang mengecil, itu adalah ciri-cirinya dia divergen. Maka hasil yang kita dapatkan, walaupun nanti pada akhirnya lebarnya di sini itu adalah kurang dari epsilon yang kita tetapkan, bahwa nilai itu tadi bukanlah nilai akar sesungguhnya, atau istilahnya adalah titik singularnya. Nah, ini ada tips dan trik biar kita bisa menentukan selangnya dengan mudah, sehingga iterasinya tadi nggak terlalu banyak. Ini ada 2 cara. Dengan yang membuat grafik fungsinya kita plotting, sedemikian hingga kita bisa memperkirakan nilai berapa sih yang paling mendekati dengan perpotongan sumbu X-nya. Atau yang kedua, membuat tabelnya. Contohnya ini ya, di sini ada tabel suatu X kolom X dengan kolom Fx. Nah, dari tabel ini kita bisa dapatkan nilainya. Kita bisa dapatkan nilai pasangan X dengan Fx-nya. Ini contohnya adalah fungsi E pangkat X min 5X pangkat 2. Dengan H-nya adalah 0,1. Tuh, jadi kita cari nilainya gitu ya. Kalau di Excel mah tinggal di drag aja dari atas sampai bawah. Kemudian setelah itu kita lihat perubahan tandanya. Di sini kan ada perubahan tanda yang ketika X-nya negatif 0,4 nih, Fx-nya kan negatif. Nah, ketika X-nya min 0,3, nilai Fx-nya positif. Nah, perubahan tanda ini yang membuat kita bisa menyimpulkan selang yang bisa kita gunakan gitu. Jadi kita bisa menggunakan selang dari min 0,4 sampai min 0,3. Nah, dengan harapan semakin kecil selang yang kita tentukan, semakin cepat kita mendapatkan nilai akar sesungguhnya. Gitu. Yang lainnya 0,6 dan 0,7 ini ya. Satunya positif, satunya negatif. Nah, untuk yang 0,5 sampai 0,7, misalkan ini ya, kita juga bisa nih milih selang antara 0,5 sampai 0,7, karena 0,5 dia positif, 0,7 dia negatif. Nah, tapi di sini selangnya terlalu lebar. Jadi kalau ada yang lebarnya kecil, maka kita lebih memilih lebar yang kecil tadi. Coba ini kalian kerjakan. Saya kasih waktu 15 menit. Cukup nggak? Insya Allah, Bu. Saya tunggu ya 15 menit. Ya, waktunya sudah 15 menit ya. Di sini, oke, yang sudah mengumpulkan sudah bisa terlihat, kita bahas ya. Ini kalau saya lihat, ini berarti yang menggunakan tips dan trik tadi ya, Pak. Coba dijelaskan, Zakia.
Yang bagian mana nih, Bu? Yang ini deh, yang ini. Saya tertarik bahas ini dulu. Ini buat apa, Zakia? Ini nanti buat selangnya itu, Bu, antara A dan B-nya itu. Oke. Untuk mencari C-nya Selangnya ditetapkan berapa berarti, Zakia? 0,2. Selang kan? Mm-mm. 0,2 sampai 0,3. kenapa kok 0,2 sampai 0,3 yang dipakai? Kita ambil ada yang ada min dan juga plusnya. Nanti kan ada nilai nolnya untuk itu, Bu. Di antara bilangan negatif dan bilangan positif itu ada bilangan 0 ya. Dan itu adalah solusinya. Oke, selanjutnya nilai 0,2-nya dimasukkan ke sini ya. 0,3-nya dimasukkan ke sini. Terus habis itu apa yang dilakukan Zakia? Cari nilai C-nya itu, Bu. Gimana cara nyari nilai C-nya? Nilai A ditambah dengan nilai B dibagi dengan 2. Oke, setelah itu? Setelah Mencari itu kita FA. FA-nya. Betul. Cari nilai FA, FC, dan FB. Kemudian dari A, FA, FB, dan FC kan. Nilai yang positif dan negatif. Nah, kita ambil yang positif dan negatifnya itu yang di C dan FC dan FB-nya itu. Untuk kita gunakan untuk selanjutnya. Oke, jadi di sini ya ada selang baru, kita ambil nilai FC-nya. Nilai C-nya kita jadikan batas bawahnya ini ya. Kemudian nilai B-nya tetap jadi batas atasnya. Terus kalau yang ini dapat dari mana, Zakia? Dari bar selangnya itu. Oke. Untuk apa menghitung lebar selang ini, Zakia? Oke, lebar ini digunakan untuk menentukan iterasinya ini berhenti sampai kapan. Gitu kan? Baik, selangnya 0,000781 itu. Ditetapkannya berarti berapa? 10 pangkat min 3 ya? Sehingga nilai 0,0007 ini kurang dari 10 pangkat min 3. Gitu ya. Akar penyelesaiannya yang mana? C-nya Yang berapa? Nilainya sebesar berapa? 0,296094 itu. Yang ini ya? Ya. Oke, sip. Sampai sini ada pertanyaan? Udah bagus ya, Kia? Pengerjaannya sudah betul. Fatma, ada pertanyaan? Ada yang perlu didiskusikan? Cukup ya? Oke, saya lanjut kalau gitu ke PPT tadi. Oke, jadi tadi sudah kita bahas ya untuk latihan ini, sehingga kalian sudah bisa mendapatkan solusi dari persamaan nonlinier dengan menggunakan metode diseksi. Saya pengen merecall kembali, menanyakan apa aja yang bisa kalian pahami, yang terekam di otak kalian ini. Intinya kesimpulan materi hari ini kita membahas apa aja. Oke. Kalau gitu saya aja ya. Jadi kesimpulannya untuk materi hari ini itu adalah yang pertama, ada 2 metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan non-linear. Ada yang disebut metode tertutup dan ada yang disebut metode terbuka. Kemudian si metode tertutup ini ada 2 jenis ya. Ada 2 tipe, ada metode bagi 2 dan metode regula Falsi. Nah, kecepatan konvergensi metode bagi 2 lebih lambat daripada si regula Falsi. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah selesai ya perkuliahan kita hari ini. Sebelum diakhiri, ada yang perlu didiskusikan lagi nggak? Sudah cukup jelas? Sudah, Bu. Oke. Untuk pertemuan berikutnya, jangan lupa membaca terlebih dahulu materinya, kemudian melakukan review, dan kemudian diupload di e-learning. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.